Selamat pagi Bu Novel dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang worship journey saya. Nah, jadi ada makna worship menurut saya sebelum dan sesudah saya belajar selama di sekolah. Jadi sebelum pembelajaran menurut saya tuh makna worship tuh memaknai harus kayak memuji, mendengar firman Tuhan. Dan sebelum pembelajaran juga saya masih ada di mana saya memuji dan mendengarkan firman Tuhan itu dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak benar dalam berperilaku pada saat di gereja. Jadi saya tuh sering bercanda dengan teman saya, mengobrol, dan pernah bermain game pada saat ibadah. Sesudah pembelajaran, saya tuh mendapatkan hal-hal baru. Jadi yang pertama, pada saat saya sudah belajar tuh, ya saya tuh jadi harus lebih mendengarkan dan memuji nama Tuhan itu dengan baik dan benar. Dan juga saya harus memaknai firman Tuhan yang diajarkan. Dan juga saya harus mempersiapkan diri dalam ibadah saya. Jadi harus berpakaian yang sopan dan memiliki hati yang siap untuk bertemu dengan Tuhan sebagai bentuk penghormatan saya kepada Tuhan. Dan juga saya belajar bahwa memuji nama Tuhan itu bukan hanya sekedar memuji, tetapi dapat memperkuat iman kita. Dan firman Tuhan itu bukan hanya sebagai pendengar di hari Minggu, tapi firman Tuhan itu dapat membuat keyakinan untuk kita tuh tetap percaya kepada Kristus. Lalu ada ayat yang saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Roh Kudus menggunakan pemberitaan firman Tuhan untuk memimpin kita kepada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesimpulan yang saya dapatkan tuh, jadi pada saat kita memuji, menyembah, mempersembahkan, mendengarkan Tuhan tuh, memuji nama Tuhan tuh dengan cara bernyanyi, dengan sungguh-sungguh, dan pada saat bernyanyi itu harus berisi doa dan harapan yang dapat membangun sesama. Dan menyembah Tuhan itu harus dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, terus mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dengan ikhlas dan dengan hati yang tulus. Dengar firman Tuhan itu saya perlu untuk mengimani hal tersebut dengan cara memuji dengan sungguh-sungguh dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bukan meninggikan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu ada cerita ibadah saya sebelum saya dari awal sebelum saya belum mengenal Tuhan sampai saya dekat dengan Tuhan. Jadi dari skop luas, jadi saya itu lahir sampai TK tuh belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya cuman masih mengenal kalau agama saya Kristen, tapi belum terlalu dekat dengan Tuhan. Nah, lalu dari TK sampai kelas 4 tuh saya merasa bahwa di saat umur segitu tuh saya sudah sangat jauh dari Tuhan karena saya jarang ke gereja dan juga saya cuma sekali dan itu pun sekalipun saya tidak sekolah minggu, saya ikut dengan orang tua saya. Nah, dan saya itu tidak dapat memaknai firman Tuhan karena makna yang disampaikan tidak sesuai dengan kosakata saya di umur saya dari TK sampai kelas 4. Lalu dari SD kelas 5 sampai SMP kelas 7, saya mulai merasa dekat dengan Tuhan. Tapi tidak yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Karena saya itu mengikuti sekolah minggu karena ada teman saya yang sekolah minggu. Dan pada saat itu saya menikmati hal tersebut karena menurut saya itu sekolah minggu itu seru dan dapat dimengerti yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dan juga saya itu dapat berinteraksi dengan yang lain karena seumuran. Namun saya itu masih ada bolong-bolongnya untuk sekolah minggu dan saya itu eh, sekolah minggu tuh hanya untuk bermain dengan teman ataupun ikut dengan teman saya. Nah, lalu di SMP kelas 8 tuh saya tuh benar-benar merasa sangat jauh dari Tuhan karena kasus COVID-19 yang sangat banyak dan juga membuat kita tuh
harus di rumah, dan juga saya itu tidak gereja pada saat di rumah. Kan gereja itu ada ibadah secara online, tapi saya tidak mengikutinya karena saya itu tidak mendapatkan info link, dan juga saya itu tidak nyari link-link dari gerejanya. Dan juga tuh saya itu tidak memiliki inisiatif yang membuat saya itu jauh banget dari Tuhan. Lalu di SMP kelas 9 tuh saya mulai gereja secara online awal-awalnya, dan juga saya mendapatkan link ibadah saya dari teman saya karena saya minta. Dan ketika COVID-19 kasusnya menurun, gereja tuh melakukan ibadah secara onsite. Nah, hal tersebut itu membuat saya ingin gereja secara onsite, dan di situ saya tuh melakukan registrasi terlebih dahulu untuk gereja supaya bisa masuk ke dalam gereja. Dan pada saat itu saya sangat rajin ke gereja, dan saya mulai memaknai firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Saya beribadah bersama teman-teman saya mengikuti seminar dari gereja, dan mengikuti kegiatan dari gereja yang membuat saya tuh dekat kembali kepada Tuhan. Nah, dari kelas 9 kita lanjut ke kelas SMA, kelas 10 sampai kelas 11. Saya tuh sudah rajin ke gereja dan dapat memaknai firman yang telah disampaikan. Saya mengikuti ibadah remaja dan ibadah umum. Saya dapat memaknai apa itu ibadah, bagaimana beribadah yang baik dan benar. Saya melakukan pelayanan di gereja teman saya, meskipun tugas dari sekolah, tetapi dapat membuat saya senang karena saya dapat pertama kali melayani Tuhan. Saya mempersembahkan dengan menyisihkan uang jajan saya, tidak dengan uang orang tua saya, dan mempersembahkan secara ikhlas dan memuji nama Tuhan itu dengan baik. Sekarang kita beralih ke skop khusus dari SMP kelas 8 sampai SMA kelas 11. Di SMP kelas 8 tuh menurut saya di situ tuh benar-benar saya sangat jauh dari Tuhan, sangat amat jauh, karena saya itu benar-benar tidak pernah ke gereja dan tidak pernah ikut ibadah. Saya sangat sedih dan kecewa karena saya tidak memiliki inisiatif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sangat merasa jauh kepada Tuhan, saya tidak dapat memaknai firman Tuhan, saya melupakan Tuhan. Dan pada saat kelas 8 inilah merupakan titik terendah saya. Saya tidak mendekatkan diri ke Tuhan selama 1 tahun. Dan di SMP kelas 9 ini, ketika kasus COVID-19 menurun, kasus COVID-19 menurun, membuat aktivitas itu mulai dijalankan, dan gereja itu kembali dibuka. Nah, namun tidak semuanya tuh full semua dibuka. Jadi saya tuh gereja harus cepat-cepatan untuk registrasi ya, dan di gereja tuh cuma mengambil 100 jemaat lebih, dan saya tuh salah satunya yang ikut gereja, dan saya mulai mulai kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu di SMA kelas 10, nah di SMA kelas 10 ini saya semakin rajin untuk beribadah. Saya beribadah bersama teman-teman saya meluangkan waktu untuk Tuhan. Gereja juga membuka kembali gedung utama yang membuat jemaat itu semakin ramai untuk orang-orang bergereja. Dan juga saya merasa bahwa diri saya itu di kelas 10 tuh semakin dekat dengan Tuhan. Lalu di SMA kelas 11 ini, saya sangat senang karena bisa dekat kembali kepada Tuhan. Dan juga kan kasus COVID-19 kan sudah tidak ada. Dan juga saya sangat senang karena saya bisa diizinkan kembali ke rumah ibadah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan lain-lainnya. Saya sangat bersyukur karena masih bisa dikumpulkan bersama lagi di gereja dengan teman saya dan dengan keluarga saya. Saya senang juga bisa memaknai firman Tuhan yang disampaikan karena saya sudah mengerti apa yang telah disampaikan oleh pendeta. Lalu ada pertumbuhan dalam ibadah saya. Jadi saya itu dapat bertumbuh dalam ibadah saya dengan meluangkan waktu saya untuk Tuhan.
dan mempunyai niat untuk kembali kepada Tuhan pada hari Sabat, yaitu hari Minggu. Saya juga dapat bertumbuh melalui persembahan saya yang saya berikan lewat uang jajan saya, yang saya sisihkan, dan memberikan persembahan itu secara ikhlas, mempunyai hati yang ingin memberi persembahan kepada gereja. Lalu saya itu harus lebih sering lagi mendengarkan firman Tuhan dengan serius dan tidak main-main dengan teman saya, karena ini salah satu pergumulan saya dan juga ini menurut saya langkah konkret saya dalam uh, membuat saya itu tidak bermain-main lagi dengan teman saya. Dan juga langkah konkret selanjutnya tuh saya tuh harus mematikan handphone saya dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya tuh jika megang handphone di gereja tuh saya pasti buka dan bermain game bersama dengan teman saya, dan juga saya tuh lepas mematikan handphone saya dan fokus tuh supaya mendapatkan hal-hal baru yang dapat berguna untuk di kehidupan saya sehari-hari. Lalu ada doa saya kepada Tuhan, komitmen saya di doa tersebut untuk saya tuh harus fokus dalam gereja dan sungguh-sungguh dalam gereja supaya saya itu dapat memaknai firman yang Tuhan sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.